Ada 4 versi planning yang pernah saya gunakan. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Hai semua. Senang bisa menyapa lagi di seri Plan With Me. Dan untuk teman-teman yang baru di sini, saya Eva, ibu 3 orang anak yang tertarik dengan gaya hidup minimalis dan seputar planning. Di video sebelumnya, saya cerita ada beberapa versi planning yang saya pakai 2 tahun terakhir ini. Yang belum nonton, silakan tonton videonya yang ini ya. Nah, hari ini saya akan share lebih detail kenapa saya pakai planner tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman, saya pernah gunakan setidaknya 4 jenis planner yang kesemuanya punya satu kesamaan. Saya lebih suka menggunakan planner kosong, lalu saya setup sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Poin-poin apa saja yang ingin saya masukkan. Bagi saya, customize itu lebih fleksibel. Kalau teman-teman gimana? Tulis di komentar ya. Kita mulai dari planner pertama. Ini nih planner pertama saya. Buku tulis bergaris biasa, tebal 100 halaman. Waktu itu, yang terpikir oleh saya, ya mulai dulu aja dengan fasilitas yang ada. Biasanya, kalau banyak mikir dan banyak pertimbangan, seringnya malah nggak terrealisasi. Apa sih kelebihan buku bergaris? Garis-garis horizontal di buku itu bisa jadi panduan, membuat tulisan, gambar, dan tabel kita jadi terlihat lebih rapi. Nah, kalau kekurangannya adalah karena bentuknya buku nih, saat malas melanda, mood lagi turun, semangat entah kemana, planner yang sudah kita set up dalam 1 bulan itu pada bolong-bolong deh jadinya. Dan itu bikin saya merasa bersalah karena banyak halaman yang kosong tidak terisi. Dan akhirnya itu jadi mubazir kan. Sementara kalau saya isi dengan tulisan yang lain selain planner, kok ya kurang sreg gitu ya, berasa berantakan aja. Oke, kita lanjut ke planner versi yang kedua, yaitu buku planner handmade, buku yang saya buat sendiri dari kertas HVS A4 100 gram. Saya print berpola dotted atau titik-titik, lalu dilipat 2, disatukan per 5 pieces, kemudian saya jahit, saya buat sampai ketebalan yang saya inginkan, lalu saya satukan menjadi buku. Untuk mempermanis tampilan, saya beri cover dari kertas duplek yang dilapisi sisa wallpaper. Dan ini dia hasilnya. Untuk tutorialnya, insya Allah saya buatkan di video-video mendatang ya. Kenapa saya pilih dotted paper? Bermula dari perkenalan saya dengan bullet journal. Planner book yang mereka gunakan terlihat lebih rapih dan estetik. Rupanya mereka memakai dotted book. Setelah dicoba ternyata memang benar, tulisan, gambar, dan tabel terlihat lebih rapi, baik dilihat dari horizontal maupun vertikal, dengan bantuan titik-titik sebagai panduan. Lalu kenapa saya bikin sendiri? Pertama, tentu saja emak-emak, faktor finansial alias penghematan ya. Yang kedua, saya memang senang bikin-bikin, merasa tertantang untuk bisa memproduksi sebuah karya. Yuk kita bahas kelebihan dotted book. Seperti yang diceritakan sebelumnya, tulisan terlihat lebih rapi, buku bisa digunakan potret dan landscape sesuai dengan kebutuhan ruang tulis yang dibutuhkan, dan tetap rapi karena bantuan titik-titik vertikal dan horizontalnya.
Jika dibutuhkan ruang yang lebih luas, bisa kita gunakan 2 halaman yang berdampingan menjadi satu area untuk membuat satu tulisan. Dan hasilnya tentu saja tetap rapi, tanpa jeda di tengah buku. Sedikit kekurangannya, karena saya putuskan handmade, maka ada waktu dan tenaga yang harus saya luangkan untuk membuat bukunya. Jika teman-teman merasa ribet, teman-teman bisa kok membelinya di online shop. Planner ketiga dan keempatnya akan saya share pekan depan ya teman-teman. Oke, semoga sharing saya kali ini bisa memberikan inspirasi walaupun setitik ya. Yuk rencanakan hari-hari kita dan temukan versi terbaik gaya planning kita. Silahkan like jika teman-teman suka video ini, komen yuk di bawah jika ada yang akan di-share atau ditanyakan, dan subscribe bila ada manfaat yang teman-teman dapat. Happy planning, happy journaling. Assalamualaikum.